Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Hasan ibn Ja'far As-Segaf, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Qasim, dan juga para habaib yang lainnya yang luar biasa banyak hadir pada malam hari ini, dan yang baru saja memberikan nasihat kepada kita Al-Habib Abu Bakar ibn Abdul Qadir Maula Dawila, semoga Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Di sini juga ada Al-Habib Uthman ibn Yahya, Al-Habib Abdul Qadir Maula Dawila, dan yang lainnya. Sekali lagi, ketika tidak saya sebutkan bukan berarti tidak ada. Faham? Tidak saya sebutkan semua bukan berarti tidak ada. Yang saya sebutkan sedikit, yang tidak saya sebutkan banyak. Ini kaedah, menjadi kaedah ulama. Jadi kalau nggak disebutin bukan berarti tidak ada, itu adalah kaedah sendiri itu. Jadi saya tidak sebutkan semuanya bukan berarti tidak ada semuanya. Kenapa? Karena boleh jadi waktunya terbatas, sehingga saya tidak sebutkan semuanya. Kalau nulis buku takut kebanyakan nama anak-anaknya disebutin semuanya, cukup sebagian sudah cukup mewakili. Yang kedua, karena saya bukan orang Depok, jadi saya kadang-kadang nggak tahu siapa ulamanya. Penulis kitab juga begitu, nulisnya orang Persia, yang ditulisnya orang Yaman, kagak kenal semua, itu hal yang biasa. Dan yang ketiga, sudah ada ulama yang lain nyebutin nama-nama yang lainnya, jadi cukup saya tuliskan atau sebutkan sebagian, sudah mewakili. Paham maksudnya? Nggak paham nggak apa-apa, udah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Hadis ini dari Anas ibn Malik. Kana akhawani fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada dua orang yang bersaudara yang hidup di masa Nabi Muhammad, adik kakak, dua-duanya laki. Wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya wa yulazim. Satu adiknya kumpul terus sama Nabi Muhammad, duduk di mana Nabi ada, dia duduk di situ. Dia ngaji, dia belajar, dia ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, saudara yang satu lagi yahtarif, bekerja. Setelah bekerja, kalau dia dapat rizki, sebagian untuk dia makan, sebagian untuk anak istrinya, sebagian lagi dikasih kepada saudaranya yang terus ikut sama Nabi Muhammad, yang belajar sama Nabi Muhammad, ngaji bersama Rasul, dibagi. Jadi yang bersama Nabi nggak kerja, lama kelamaan kerja, akhirnya alladzi yahtarif, yang kerja ini ngadu ke Nabi Muhammad. Dia merasa capek, dia bilang atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia datangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya kerja seharian, setelah saya dapat rizki, sebagian saya kasih ke saudara saya yang nggak pernah kerja, duduk terus sama kamu ya Rasul, ngaji terus, bersolawat terus sama kamu ya Rasul. Ya Rasul, tolong tegur saudara saya, biar dia sekali-sekali bantu saya kerja, biar sekali-sekali tinggalkan majelisnya kamu, majelisnya Nabi, tinggalkan taklim dulu, bekerja sama saya sehingga nanti dapat rezeki kita makan bareng. Nabi Muhammad SAW bukannya negor adiknya yang selalu ikut sama Nabi, tapi Rasulullah mengatakan apa? La'allaka turzaku bih, la'allaka turzaku bihi. Boleh jadi saudara, kamu kakak, boleh jadi Allah berikan rizki kepadamu karena adikmu yang terus ikut bersamaku, karena adikmu yang terus hadir di majelisku, karena boleh jadi kamu dibuka pintu rizki oleh Allah karena adikmu yang terus bersalawat kepada aku. Hadits rawahu Imam Muslim dan Tirmidzi. Subhanallah, kalimat la'allaka turzaku bihi ini sangat terkenal dan diucapkan oleh Nabi kalau ada orang yang hadir ke majelis ilmu dan orang yang bekerja. Kenapa? Kata para ulama, yang pertama, majelis taklim akan membuat terbukanya pintu rizki yang ada di sekitar majelis. Nurul Mustafa, yang saya tahu sebelum ada Nurul Mustafa ini sepi jalanan, tapi sekarang berapa banyak orang mendapatkan rizki karena majelis taklim Nurul Mustafa. La'allaka turzaku bih.
kalian wahai orang yang ada di sekitar ini boleh jadi dibuka rizki karena nurul Mustafa, kata Rasulullah allaka turzaku bih. Yang kedua, kata para ulama berdasarkan hadis ini, siapa yang mau dibuka pintu rizkinya, perhatikan orang-orang yang mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan orang-orang yang sering duduk sama Nabi Muhammad. Perhatikan orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu. Perhatikan orang-orang yang sering duduk di majelis taklim. Rizkimu akan dibuka berdasarkan hadis la'allaka turzaku bih. Oleh karena itu, saudara saya Syakir, jangan khawatir, keluarkan apa yang kita punya dan Anda punya, insya Allah tidak akan menjadi miskin orang yang memperhatikan majelis ilmu. Tidak akan menjadi orang yang susah kalau orang yang memperhatikan majelisnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang hadir di majelis Nabi, baik belajar sholawat untuk bersama Nabi Muhammad, katanya la'allaka turzaku bih, rizkimu akan dibuka karena mereka. Lihat Syakir, tambah susah apa tambah enak? Kir, tambah susah apa tambah enak? Syakir mana? Tambah enak, rizki terus dibuka. Kenapa? La'allaka turzaku bih. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bukan hanya Syakir yang ada di majelis ini, tapi Syakir-Syakir lain banyak insya Allah di tempat ini. Amin ya Rabbal. La'allaka turzaku bih, kata ulama yang terakhir, kalau orang yang di luar sana terbuka rizkinya gara-gara kita yang selalu duduk bersama Nabi Muhammad, yang selalu hadir di majelis ilmu, yang selalu hadir bersalawat sama Nabi Muhammad, bagaimana kalau antum yang duduk di situ? Mana mungkin antum tidak dibuka rezeki oleh Allah? Orang lain saja terbuka gara-gara kita, bagaimana dengan kita? Pasti Allah buka pintu rezeki. Tidak ada orang itu akan mengalami sulit rezeki karena hadir di majelis ilmu. Pasti Allah bukakan pintu rezeki. Insya Allah kita semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat kita digabulkan oleh Allah, semua kesulitan kita diangkat oleh Allah, Allah berikan rizki kepada kita, dan Allah buka pintu rizki kepada orang-orang yang memperhatikan majelis-majelis Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.